Baik Pak, Assalamualaikum. Ya, Selamat siang. Bagaimana kabar? Ya, teman baik. Sekarang kan kita sudah masuk ke bidang kedua ya. Bidang kedua, kemarin saya juga sudah sampaikan kepada kepala sekolah 2 hari sebelumnya bahwa hari ini saya akan datang dan beliau menyampaikan silakan dan juga kayaknya tidak ada masalah untuk kedatangan saya di bidang kedua. Dan juga untuk dokumen-dokumennya kita sudah bahas di domain kemarin, sudah Bapak siapkan ya. Sudah ya. Barjanya sudah ada. Mana barjanya Pak? Saya buat di PowerPoint. Oke, nggak apa-apa. Untuk sekarang kita baca di sini. Nanti akan Bapak presentasikan kepada rekan-rekan sekolah, warga sekolah. Sebaiknya ini harus diberi dikasih satu-satu. Tapi kalaupun tidak, yang penting Bapak sudah mengerjakan bagian yang ada untuk dipresentasikan dari Akarsa. Nah, selama 1 bulan pelajaran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ya sekarang. Bagaimana nih refleksi Bapak, tanggapan Bapak tentang modul yang sudah Bapak jalani? Secara prinsip bahwa memang guru penggerak ini bagi saya adalah mengajarkan dan memang betul membawa saya kepada perubahan. Ya. Jadi setelah saya semakin mendalami mulai dari modul 1 yang secara inti baru sampai di modul 3 ya. Iya, modul 3. Sebenarnya jadi bagi saya guru penggerak memang benar-benar membentuk karakter kita untuk menjadi seseorang dan menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah ataupun di rumah. Dan ini kan sudah jalan yang kedua ini, bulan kedua Pak. Saya tetap menanya apa ada permasalahan yang Bapak dapatkan di lingkungan sekolah, di cara di tempat Bapak mengajar, di rumah, itu diungkapkan saja nggak apa-apa, karena kita akan mencari solusinya apa yang memberatkan Bapak dalam pendidikan selama ini. Baik, terkait dengan itu saya awali dulu Bu, memang jam saya padat. Artinya dari jam pertama paling dalam seminggu itu hanya 4 jam kosan. Jadi yang kadang-kala walaupun mungkin saya lelah ada pekerjaan guru penggerak ini yang seperti yang smart. Tapi yang perlu kita sampaikan bahwa guru penggerak ini tetap Pak harus dilakukan segala sesuatu dokumen apapun di luar jam mengajar. Iya benar. Memang harus berkorban Pak selama 6 bulan. Siap. Mau tidak mau harus. Saya sudah turun 5 kilo Bu, Iya. setelah masuk guru penggerak. Karena itu memang kan keinginan kita ingin berubah, walaupun memang ada dukungan dari lingkungan sekolah yang kita tetap harus ada pengorbanan. Pengorbanannya mungkin di waktu kita yang hanya 4 jam itu Bapak pergunakan untuk menyelesaikan dokumen di guru penggerak ini. Dan juga kalau untuk komunitas praktisi Pak, kan kemarin kita di mana ya, di Loka 1 kan kita sudah membuat peta nih, peta komunitas praktisi, terus juga sudah punya ancang-ancang. Sampai saat ini bagaimana perkembangan komunitas praktisi ini? Ya, secara komunitas praktis ini sih yang saya buat masih dengan teman sejawat dan teman-teman yang ada, kita misalnya pada saat istirahat ngumpul kadang, atau bahkan kadang teman itu yang sering bertanya baru kita bagi, itu yang masih di sekolah. Jadi artinya belum ada pengaturan waktu secara terus menerus. Berarti belum terprogram dan terjadwal belum. Jadi kita dan itu masih dalam praktisi yang tanpa belum ada grup ya? Iya, belum grup ya. Baru antara face to face juga kalau ada waktu ngomong. Iya, ngobrol ya. Jadi kalau untuk yang mendirikan praktisi di sekolah ini belum ada. Belum. Tapi kalau yang di mana satu lagi? MGMP Kota Batam masih jalan. Itu terakhir kapan pertemuan? Terakhir Jumat kemarin. Ya, Jumat kemarin, dan saat itu saya menjadi narasumbernya juga untuk menjelaskan bagaimana tentang berpraktek baik itu. Itu. Dan itu programnya jelas. Programnya jelas, undangan jelas, berbagi praktek. Terus juga dia sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya. Boleh saya lihat nggak Pak jadwal atau programnya? Boleh lewat handphone tuh nggak Pak? Kalau di program, tapi di jadwalnya yang udah dibuat. Kalau programnya yang pegangnya biasanya kan anggota dapat tuh. Nggak apa-apa, saya lihat aja dulu. Kita lihat aja. Mungkin pertama dulu absensinya dulu ya, daftar hadirnya. Ini daftar hadir ya, daftar hadir yang nomor 27. Oke. Nadia Christinya. Itu yang terakhir dan Yang terakhir ini. Ya. Habis itu undangannya ya. Ini biasanya setiap bulan atau setiap kapan? Dia
bisa berubah, cuma intinya 2 kali dalam sebulan. Bisa 2 kali. Jumat 29 September. Iya, September di tempatnya Perpustakaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Temanya berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ini undangan sudah jelas. Boleh saya minta lihat dokumentasi Pak bahwa Bapak memang Siap. hadir di acara itu. Agak 1 atau 2 foto aja cukup. Oke. Satu. Ini yang hadir siapa aja nih? Seluruh guru geografi yang ada di Kota Batam Kota tingkat Batam. SMA. Tingkat SMA. Iya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Saya udah lihat. Yang pasti dokumentasinya sudah ada bahwa praktisinya, tapi masih dalam bentuk yang seperti itu yang sudah ada ya. Iya, yang masih ada. Yang baru belum ada terbentuk. Belum terbentuk secara organisir. Rencananya kapan? Karena paling tidak kan saya menanya ini rencananya kapan, sudah punya planning kan? Nah kalau Bapak punya planning nanti kan di pendampingan berikutnya saya tanya sudah sejauh mana. Jadi hari ini Bapak untuk yang jalan, yang lama tetap jalan, yang baru ini akan dirintis. Nah kalau akan dirintis pasti Bapak punya waktunya kapan? Ya. Kapan? Sebelum pendampingan 3 sudah harus melapor ke Ya, ibu. pendampingan 3 1 bulan lagi ya. 1 bulan. 1 bulan. Iya. Nggak perlu lapor, saya paling nanya aja waktu pendampingan 3. Karena itu pendampingan itu kan berkelanjutan Pak. 1, kedua, 2, ketiga. Jadi di 3 nanti pasti ada sudah sejauh mana praktisi yang baru itu dirintis. Walaupun baru hanya mengumpulkan berapa orang, baru 1 kali pertemuan. Nah itu nggak masalah. Jadi untuk besok Pak, kalau memang sudah terintis, saya minta daftar namanya siapa aja yang ikut, terus juga programnya. Atau nanti untuk visinya coba Pak, yang Bagja kemarin sudah diupload, yang Sudah, grup. Sudah. Oke. Visinya saya tulis. Cuman yang ini tidak saya tulis, hanya visinya aja. Yang Cuman visi sekolah mana? ini terwujudnya peserta didik berakhlak, kompeten Kompeten dan dengan berwawasan global. Ini Yang visi SMP. saya. Oh enggak. Ya oke. Yang saya tanya yang visi sekolah SMP 14 itu harus ada di atas. Jadi visi itu tetap ada, terus Bapak mempunyai visi sendiri. Oh, gitu. Gitu. Nanti apakah visi Bapak itu cocok dengan visi sekolah? Kalau memang cocok, kita jalan. Tapi kalau tidak cocok misalnya lagi, Bapak boleh mengajukan ke kepala sekolah. Bu, bagaimana kalau visi sekolah kita ini nambah dikit Pak, Bu nih tentang berwawasan global gitu. Tapi nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau visi sekolah kan bisa dilihat nanti. Jadi visi sekolah itu ada, Bapak juga punya visi perubahan, cocok nggak, korelasi nggak dengan visi sekolah kita. Bapak punya visi sendiri, tapi ternyata Bapak tidak berpedoman dengan visi sekolah, nggak bisa. Atau visi sekolah di sini menurut Bapak mungkin sudah ketinggalan ataupun tidak sempurna, Bapak boleh mengajukan penyempurnaan dengan menambah visi dari Bapak. Iya, baik. Itu saya memang nggak dapat, saya kirain kita berdiri sendiri aja gitu. Oh enggak, tetap. Oke. Oke Pak, lagi azan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk para sinja ataupun yang tidak beragama Islam. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan hari ini sudah diterima dengan baik di SMA 14. Dan yang kami hormati Ibu Nelly yang mewakili kepala sekolah ya Bu ya. Kepala sekolah kita, karena kemarin saya juga sudah menginformasikan ke Bu Sumiati Bu bahwa pendampingan kita hari ini memang dilaksanakan dan beliau sudah memberikan kesempatan. Mungkin karena beliau mungkin ada sedikit rapat ya, jadi diwakilkan ke Bu Nelly. Terima kasih Bu Nelly sudah bersama kami. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu teman sejawat dari Pak Sudiarto Sitinja yang juga sudah meluangkan waktu di saat ini. Terima kasih. Dan juga anak-anak Ibu semuanya, terima kasih juga sudah hadir. Karena hari ini adalah hari yang sebenarnya hari yang ditunggu seharusnya. Kenapa? Karena Pak Sudiarto akan memberikan satu ide, satu gagasan bagaimana akan menjadi sekolah ini lebih baik ke depan. Maksudnya adalah beliau nanti akan memberikan bagaimana prakarsa perubahan yang akan dirancangnya menjadi baik sekolah ini setelah dia nanti lulus menjadi guru penggerak. Jadi ini sebenarnya hal yang luar biasa, harusnya kita tunggu gitu.
Nah, Bapak Ibu nanti juga kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada beliau. Dan untuk saat ini, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tertib acara kita adalah yang pertama adalah pembukaan yang baru saja berlangsung. Yang kedua nanti mungkin ada sedikit kalimat rumpang yang akan disampaikan oleh Pak Sudiarto. Kalimat rumpang itu akan seperti apakah kita akan lihat, dan juga nanti kita akan langsung melihat apa yang dibuat ataupun prakasa perubahan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Sudiarto nanti untuk sekolah SMA 14 ini. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada sedikit kata-kata dari Bu Nelly yang mewakili kepala sekolah kita pada saat ini. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu selaku Ibu Rina selaku pembina ya Ibu ya, pendamping pengajar praktik ya, oke. Yang pengajar praktik yang saat ini mendampingi Pak Sudiarto Sutinja. Kami biasa panggil Pak Sutinja, ada juga Pak Sudiarto Iya, gitu. Ya. Alhamdulillah Bu, kami terutama pihak sekolah mewakili kepala sekolah. Kami sangat berterima kasih kepada Bu Rina yang sudah meluangkan waktu tentunya berkunjung ke SMA 14. Meskipun ini adalah rutinitas ataupun sebagai tugas Ibu, tapi Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di sekolah kita, dan mudah-mudahan nanti dengan pendampingan Pak Sudiarto, kemudian Pak Sudiarto juga melakukan tugas-tugas ya Bu ya, yang banyak tentunya di calon guru penggerak ini, kemudian nantinya akan memberi imbas ataupun hal-hal yang positif untuk kemajuan di SMA Negeri 14 Selatan. Tentunya itu harapan kami. Mudah-mudahan juga dengan Pak Sutinja memulai akan menjadi motivasi bagi kawan-kawan yang belum masuk calon guru penggerak. Termasuk saya juga. Ibu daftar lagi. Saya tahun depan. Insya Allah, karena saya ini di wakil kurikulum itu Mau tak mau ya, Bu, ya. kerjaan full, jadi masih bisa nggak ya membagi waktu gitu ya Bu Siti. Makanya ya nanti mudah-mudahan ada suatu saat ada jalannya. Kami doakan Ibu, nggak usah lama di periode berikutnya Ibu Ya, Nelly dapat. baik Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat Pak Sudiarto, Siap. semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nelly. Berikutnya juga tertib acara kita seperti yang saya sampaikan tadi, ada pembukaan tadi sekaligus sirih dari perwakilan kepala sekolah kita di sini. Terus nanti juga masalah tujuan dari ini juga akan disampaikan nanti oleh Pak Sudiarto. Terus juga merumuskan kalimat rumpang nanti juga akan disampaikan oleh Pak Sitinja ataupun Pak Sudiarto. Terus mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Terus juga beliau nanti akan menceritakan visi dia dan cita-citanya untuk sekolah ini akan seperti apa. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, kepada Pak Sitinja ataupun Pak Sudiarto Sitinja kami persilahkan. Izin. Ya. Ya, banggakan teman-teman sekalian, teman sejawat dan anak-anak yang kami banggakan. Ya, baik. Untuk saat ini untuk mengawali kegiatan saya, yang sudah disampaikan oleh Ibu Reni tadi, saya akan menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Untuk teman-teman saya, Bapak Ibu guru, nanti akan saya memberikan kertas. Boleh? Yang diharapkan dari siswa kita nih Pak. Iya, apa harapan kita untuk siswa ke depan dan sekolah kita ke depannya? Minta yang punya Bu Siti, dari Bu Siti, kalau kita melihat ya apa yang diharapkan Bu Siti terkait dengan Ada MI-nya. Biar boleh. Ada MI-nya Pak. Ini Pak. Ada MI dalam keadaan bagus.
Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang diharapkan. Nah, jadi Bu Sinti berharap menjadi murid-murid yang santun, berakhlak mulia, beriman, dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau kita kaitkan dengan visi, dia korelasinya pas ya, dengan visi yang ada di SMA Negeri 14. Kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang bisa mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Nah, itu masuk kepada berintelektual ya, ada leadership-nya. Nah, di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan proses pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mungkin kalau kita kaitkan ya, mengedepankan intelektual sehingga terciptanya leadership dan milik stok kerja. Mungkin yang bisa berbeda karena di guru penggerak itu memang diupayakan setiap guru betul-betul dan benar melakukan pembelajaran itu yang berpusat kepada murid. Nah, pertanyaan selanjutnya dalam kalimat rumpangnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu untuk dibimbing. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik dan membawa anak-anak kita untuk berkembang sesuai dengan pengetahuan dan penggeraknya. Itu dari Bu Siti, benar sekali. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kenyamanan pembelajaran dan proses kegiatan itu agar bisa melakukan pembelajaran yang bermakna. Nah, saya kira juga sesuai dengan visi SMA Negeri 14 Batam. Nah, inilah yang mewakili sebagai kalimat rumpang dari teman-teman guru dan juga dari anak-anak sekalian. Nah, saya kira saya ucapkan terima kasih untuk Bu Siti. Boleh diberikan tepuk tangan dulu untuk Bu Siti yang sudah menunjukkan nilai dan kalimat rumpang untuk mengawali kegiatan, dan akan saya menyampaikan gagasan-gagasan sebagaimana harapan dan prakarsa perubahan yang saya harapkan untuk boleh terjadi sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 14 Batam ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, saya akan mencoba mengkorelasikan visi SMA Negeri 14 Batam dengan visi yang saya coba buat. Yang pastinya visi ini saya buat sendiri, tentu saya harus mempelajari dulu dan melihat yang ada di SMA 14. Saya kira dia berkorelasi, hanya saja saya lebih membuat singkat saja dalam penulisan visi. Saya beranggapan bahwa ini nanti akan bisa saya jabarkan dalam ada namanya inquiry apresiasi dalam Bagja Perubahan, yaitu dalam membuat item-itemnya. Kalau dalam visi-misi sepertinya uraian misi kalau kita yang biasanya ya, tapi di dalam kurikulum Merdeka ini dia berupa program Bagja. Saya pernah dengar Bagja ini dari bahasa Sunda katanya baik, kalau saya nggak salah ya, itu dari kata itu yang saya dengar. Nah, baik, visinya adalah menunjukkan peserta didik yang santun, berperilaku mandiri dalam berkarya dengan mengedepankan intelektual sehingga terciptanya leadership yang memiliki etos kerja yang tinggi dalam menyongsong era globalisasi. Jadi kata-katanya saya hanya meringkas saja, hampir sama. Jadi saya buat terwujudnya peserta didik berakhlak, ya, santun, berperilaku mandiri, kompeten. Kompeten itu berarti intelektualnya ada, menciptakan leadership, berwawasan global, dan menyongsong era globalisasi. Nah, jadi saya kira hampir sama, ya, tidak ada perbedaan, hanya saja saya menyingkat dan mudah-mudahan ini bisa nanti menyatu dan sesuai dengan program yang saya buat di dalam program atau model Bagja. Baik, kita akan lihat. Mohon agak diingat ya visi-misi yang saya ini supaya bisa nanti mengevaluasi apa yang saya buat di model prakarsa perubahan. Ya, dalam guru penggerak, calon guru penggerak, model ini menjadi satu hal yang utama untuk memperkasai diri kita, untuk merubah paradigma. Bagaimana kita menjadi seorang guru penggerak itu bisa memulai dari dirinya untuk oleh tergerak dan bergerak dan untuk menggerakkan. Nah, ini harapan kita teman-teman. Jadi kalau mungkin sebagian ini cara kerja kita. Jadi mudah-mudahan ya. Nah, prakarsa perubahan yang saya harapkan adalah
meningkatkan minat belajar peserta didik. Ini menurut analisis yang ingin kita tingkatkan sehingga nanti dapat menunjang intelektual, ya, berpikir, mengedepankan globalisasi, mengikuti dia menjadi seseorang yang kompeten. Nah, jadi pada prinsipnya adalah dia harus ada minat belajar dulu. Dan bisa kita melihat juga di daya literasi kita termasuk agak sedikit sudah dilakukan waktunya ya menurut saya, kalau nanti diizinkan oleh Ibu Waka mungkin tak penambahan waktu, nah itu mungkin yang berbeda nanti dari saya. Ya, yang pertama Bagja itu adalah sebagai prakarsa perubahan. Bagja buat pertanyaan utama, hal yang mendasar, yaitu pertanyaannya aktivitas apa yang dapat membuat peserta didik untuk meningkatkan minat belajar. Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, progres yang akan saya buat mencari contoh nyata bagaimana cara pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, seperti bisa jadi menonton video, membaca artikel, jurnal. Nah, ini sudah mulai masuk ke literasi. Nah, ini mencari contoh nyata, misalnya kita nanti mengupload baru menunjukkan ke anak-anak ini loh, anak-anak yang atau orang-orang yang sudah berhasil, bagaimana dia untuk meningkatkan minat belajarnya. Yang kedua, berdiskusi dengan guru bimbingan konseling, teman sebaya, komunitas, dan orang tua dan wali peserta didik atau wali peserta didik. Nah, mungkin ini salah satu yang belum saya kerjakan ya. Salah satunya bagaimana meningkatkan minat untuk berkolaborasi dengan orang tua. Saya ini belum, dan ini akan saya upayakan beberapa hari ke depannya. Saya akan mencoba untuk boleh mengerjakan hal tersebut. Ya, yang kedua, Bagja tadi AA-nya ambil pelajaran. Ambil pelajaran, pertanyaan yang saya munculkan adalah siapa orang yang telah berhasil menunjukkan minat belajar yang tinggi. Pertanyaan kedua, aktivitas apa yang peserta didik lakukan untuk meningkatkan minat belajar. Saya mencoba mengambil suatu tindakan, mencari profil orang lain yang sudah menunjukkan minat belajar yang tinggi. Nah, itu yang saya bilang tadi, mungkin kita bisa juga teman sekelasnya atau teman kelas A dan kelas B, kita itu menjadi teman sebaya nanti, menjadi sumber informasi kepada mereka untuk berbagi. Nah, bisa juga melalui upload yang mungkin pernah ada artis yang terkenal masuk ke dalam kelas akselerasi dulu ya. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi pemacu anak-anak untuk tergerak hatinya. Nah, itu yang menjadi saya programkan. Yang kedua, mencari tahu dan mencatat bagaimana seseorang tersebut mengatur aktivitas belajarnya. Nah, di sini kita nanti catat, kita cari tahu yang teman sebaya ini tadi gimana sih proses belajar, hal-hal apa yang dikerjakan. Kita catat, baru nanti kita berbagi ke teman yang belum bisa atau anak-anak yang belum bisa meningkatkan minat belajarnya. Ya, selanjutnya gali mimpi. Ya, yang ketiga, pertanyaan yang muncul, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika minat belajar peserta didik sudah tercapai? Nah, ini yang saya bayangkan ini terjadi. Yang kedua, pertanyaannya, apa sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk terus meningkatkan minat belajar peserta didik? Nah, ini sudah berbicara aset dan kekuatan yang ada di sekolah. Yang pertama, terlihat para peserta didik semakin mandiri dan kolaboratif dalam aktivitas pembelajaran. Dia sudah mulai terlihat grafiknya bahwa anak itu telah terjadi perubahan minat belajarnya. Itu yang kita bayangkan. Jadi misalnya yang kedua, setiap peserta didik setelah masuk pembelajaran menunjukkan sikap untuk siap belajar. Jadi artinya, oh nanti Miss Pak Sudiarto masuk, udah siap mereka masuk, tidak lagi terjadi harus kita marah, harus kita buat suara dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi harapan yang ingin saya akan lakukan, impian yang saya harapkan boleh terjadi di SMA kita. Ya, yang ketiga, tersedianya buku referensi tiap peserta didik dalam kelas. Nah, ini yang saya bilang tadi terkait dengan literasi. Nah, literasi, terus meningkatkan kunjungan, ini kan sumber daya, meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Jadi anak itu sudah mulai, saya bayangkan meningkat jadi ke perpustakaan setelah minat belajarnya meningkat. Yang ketiga, ini Miss Nen, ditambahkannya waktu atau jam literasi di sekolah, jangan waktu. Nah, saya kira bisa begitu. Nah, misalnya dari 20 menit atau menjadi 30 menit, dan ya saya kira dimasukkan aja menjadi intrakurikuler. Jadi intranya itu adalah pelajaran yang di kelas, kurikulernya menjadi literasi ini. Jadi dia jadi menambah, mengulang nanti apa yang di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan ya ditambahkannya waktu dan jam literasi. Tentu nanti kan ada hal yang harus saya lakukan untuk memohon ini. Yang terakhir,
Menyuruh peserta didik terus mencatat, membuat jurnal catatan harian terkait perubahan pribadi dan menempelkan di kamar belajarnya atau di meja belajar di rumah atau di ruangan kelas atau mading sekolah. Jadi semacam apresiasi nanti bagi mereka di sekolah setelah melakukan minat belajarnya, rutinitas literasinya, memberikan seluruh bentuk apresiasi, tapi berdasarkan catatan yang mereka miliki. Jadi anak-anak itu terus tercover dan secara berkelanjutan bisa memacu adrenalin membacanya dengan baik dan benar. Tapi itu tadi, karena sekarang kita kan masih belum belajarnya. Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung agar meningkatnya belajar peserta didik? Nah, tindakan yang mau saya coba prakarsai adalah yaitu berdiskusi bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala perpustakaan, dan wali kelas. Nah, ini salah satu tadi untuk mendukung tingkat literasi tadi. Apakah bisa yang menambah jam literasi, apakah bisa? Nah, itu yang menjadi tindakan. Yang kedua, menambah jam literasi di sekolah ini tetap saya kuatkan supaya ini harapan bisa terjadi. Yang ketiga, meminjam buku referensi sebagai sumber belajar dari perpustakaan daerah atau menelusuri penyedia buku perangga dari. Membuat catatan penilaian, deskripsi, keterangan dalam membaca buku. Nah, yang terakhir tadi berapa lama? Saya dalam membaca buku dalam kurun waktu rencana saya itu 2 bulan sudah terlihat. Rencana, Bu. Ini sudah terlihat bahwa meningkatnya yang itu tadi. Yang ini telah masuk peserta didik ini semakin mandiri dalam kolaboratif dalam mengelola segala pembelajarannya. Nah, ini yang kita harapkan dari rencana tersebut. Ya, yang terakhir eksekusi. Ya, bakja atur eksekusinya. Nah, siapa, pertanyaan yang muncul di situ adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan belajar agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, yang pertanyaan kedua, siapa saja yang akan saya libatkan ya dalam mewujudkan rencana saya atau rencana ini? Yang pertama, saya akan meminta tolong kepada teman sebaya peserta didik itu tadi. Jadi yang saya awali di belakang tadi, bagaimana dia juga bisa berbagi dari kelebihan berdasarkan diferensiasi yang dimiliki. Jadi kita libatkan mereka untuk berbagi dan bercerita kepada temannya. Yang kedua, mengajak seluruh teman guru mata pelajaran. Ini bisa kita libatkan untuk memberikan suatu evaluasi. Nah, itulah salah satu mungkin, makanya komunitas praktisi itu sangat penting ya Bu ya, untuk menjalin kolaborasi dengan antara guru. Ya, baru guru BK. Guru BK ini nanti tetap akan saya libatkan karena di awal memang itu tetap ada untuk mengevaluasi bagaimana juga kesiapan jiwa dan belajarnya, supaya nanti kita tidak selalu untuk sikapnya menelahkan. Jadi saya kira guru BK mampu membimbing anak-anak dan mengarahkan, membantu kita untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang terakhir selanjutnya saya dengan maksimal atau setelah selesai. Tadi kalau kita tidak beri jangka waktu, anak kan merasa karena ada bentuk tagihan. Anak tuh kan gitu ya Bu. Cuma satu itu aja 2 bulan Tagihan ini, dibaca. oh iya, dia namanya tagihan pasti harus dikumpul. Oh masih 2 bulan, masih lama. Nah bagi yang dapat buku yang dia suka, pelajaran Kesal, lain ya? diabaikan demi mengejar ini. Nah, berarti kan Bu, ini positif, ini negatif. Di jam pelajaran lain yang dia nggak suka pelajaran itu, dia nyelip-nyelip Bu bacanya. Nah, itu terjadi kan Bu. Jadi kita juga harus tetap Berikan batas. Iya, jadi anak-anak itu tidak hanya fokus kepada ini, semuanya harus dilaksanakan dengan baik. Oke. Kalau tadi sepertinya waktunya kah atau memang di situ. Jadi saya ingin merubah bagaimana anak-anak ini mampu bersosialisasi dengan kemajuan Baca si A. Mungkin dia hanya baru membaca 1 halaman apabila dia cepat membaca. Kan kecepatan orang membaca juga berbeda. Mungkin bisa jadi baru 1 paragraf. Jadi dia belum dapat intinya. Nah, ya gitu. Bisa ibaratkan ide pokoknya belum tahu apa gitu. Jadi apa yang mau diresum dia, gitu ya. Kalau dia untuk tagihannya ya kan Pak. Nah, jadi kalau untuk waktu ya kita perlu diskusi bersama, bukan
kewenangan saya, meskipun saya selaku wakil kepala sekolah, tetapi tidak langsung itu saya rubah gitu ya. Tapi Semuanya itu adalah ya, Bu, ya? kesepakatan warga Kesepakatan bersama. sekolah. Iya. Karena menyangkut semua gitu. Iya. Oke. Tapi saya setuju dengan istilahnya gagasan Pak Sudiarto, saya setuju. Cuman kita perlu duduk bersama untuk menyepakati itu. Terima kasih. Kasih Bu Nel, tepuk tangan dong Bu Nelly. Tadi untuk anak-anak juga belum tangan, tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Berarti sudah ada ini sih Pak, tinggal komunikasi ya Bu ya. Semuanya terlibat. Iya. Ada komite juga terlibat, kepala sekolah, rekan-rekan Jadi- sejawat, semuanya terlibat. Untuk komite sih sudah saya inikan sebenarnya Bu, dan Iya. kebetulan ada Oh. anak rupanya ibu itu pun jadi Ada anggota ini saudara Bu Sati Ah, meninggal dunia. iya. Gak Bu, apa-apa, ya, gara-gara itu hasilnya sebenarnya aja nanti disampaikan Pak. Sudah Hasil undang-undang. kesimpulan Iya. kita hari ini sampaikan, kan ini nggak akan putus hari Iya, ini ya Bu ya. betul. Kan sekarang Pak Tinja baru menyampaikan ide nih, idenya seperti ini. Nah kita olahlah sama-sama nanti, gitu Pak. Oke, teman lanjut. cukup. Lanjut Ya, Pak. masih- Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu atau anak-anak sekalian yang pengen atau tadi yang berpusat pada murid itu peserta didik seperti apa? Udah tahu itu ya? Gitu ya. Udah tahu. Oke. Gimana anakku? Aman? Aman. Nunggu boleh. Pak Togap? Aman? Aman. Pak Morat? Setuju ya Pak? Kami setuju Pak. Ya. Sama Pak tadi, karena juga ya berorientasi dari Pak ya kepada peserta didik. Dan kami sepakat juga untuk bahwa itu dapat memajukan nanti ya kedepannya SMA Kapas Batam terkait hal literasi dari Pak dan menumbuhkan minat anak itu. Kami juga setuju. Terima kasih. Itulah. Nah, kebetulan kenapa saya nanti kalau saya gabungkan literasi dan numerasi takut saya tidak terjangkau ya. Jadi satu-satu jumlahan nanti di numerasinya bisa lagi kan gitu kan. Iya. Mana tahu, tapi literasinya umum ya, karena masih umum. Ya, itu memang terpacu saya itu sih karena saya seling di kelas 12 ya. Karena saya baru di kelas 11 4 bulan, yang kelas 11 baru 1 minggu, baru perkenalan. Jadi sering kita misalnya ada kata-kata sering kita mencoba memacu mereka bagaimana pemahaman karena kan udah kelas 12. Oh, ternyata masih harus kita bantu. Ya, bukan kita tidak bisa, maksudnya mereka tidak bisa. Perlu terus bantuan, ya biarlah terus anak-anak belajar untuk semakin ini, dan juga saya minta anak-anak hasil dari apa yang kita bicarakan boleh nanti diceritakan ke teman, ya kan? Ada loh mau perubahan sebentar lagi, mau ini. Tapi kalau tidak terjadi, jangan jadi bumerang ya. Jangan laku ya. Nah, Misalnya ini nggak perlu nambah, diskusi tetap lagi 50. soalnya. Kalau nambah 15 untuk ke depan, nah, kita akhiri. Di sini. Oke? Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Den mewakili kepala sekolah. Kepala perpustakaan ada bersedia sesuai dengan tema Prakarsa Perubahan. Guru olahraga juga ada untuk memberikan semangat ke anak-anak. Guru matematika juga ada untuk memperhitungkan waktu bagaimana nanti betul-betul bisa ditambah waktu literasinya. Dan juga anak-anak sebagai subjek kami nanti yang untuk sebagai sasaran kami, Bapak berharap kalian tetap berbagi dengan teman yang sudah sering kali di perpustakaan, tetap ajak yang pernah sampaikan di pembinaan bergerak kita sama-sama supaya terjadi pembiasaan yang baru di SMA Negeri 14 untuk semakin baik ke generasi kita mendatang. Saya kira itu saja, demikian saya tutup sebagai penyampaian visi dan juga prakarsa perubahan yang saya berharap bisa terjadi di hari yang akan datang. Semoga bermanfaat. Saya semua berharap semua kita dalam keadaan sehat. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Sitinja yang sudah menyampaikan prakarsa perubahannya untuk sekolah SMA 14, dan tadi juga sudah mendapat tanggapan yang positif sebenarnya dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Tentu tidak bisa selesai hari ini ya Bu ya. Seperti yang disampaikan Bu Nelly, juga perlu ada pembicaraan lebih lanjut, diskusi lebih lanjut, mempertimbangkan baik buruknya, terus juga cukup atau tidaknya waktu. Jadi banyak hal-hal yang akan dilakukan. Tapi pada prinsipnya di hari ini
Pak Sitinya sudah memperlihatkan bahwa dia punya sesuatu praktek baik yang nantinya akan dia kembangkan di sini. Tinggal mungkin bantuan, dukungan, support, keleluasaan dari warga sekolah untuk bisa menyangkut apa yang menjadi prakarsa yang akan diberi perubahan di sekolah ini. Dan kita berharap Bu Nelly nanti disampaikan kepada Bu Sumiati gitu ya Bu ya. Ini adalah suatu hal yang baik, apalagi IKM kan memang harus literasi ya Bu ya. IKM ini literasinya lebih banyak kalau kita lihat. Jadi ini sebenarnya cocok dengan apa yang disampaikan. Tinggal apakah prakarsa visi ini hanya tinggal visi atau ada gebrakan atau enggak, itu aja nanti. Jadi mohon bantu juga Bu Nelly, nanti kalau sudah agak melemah Pak Sitijanya, ini prakarsanya sudah sampai di mana nih Pak? Kok nggak ada pembicaraan lagi, kok nggak ada ini lagi gitu. Jadi itu juga perlu dorongan dari pimpinan sekolah ini dan rekan sejawat, sehingga apa yang menjadi visi kita ini akan bisa dilakukan. Dan Pak Sitinja juga bisa berikan keluangan waktu, berikan keluangan, keleluasaan bagi Pak Sitinja untuk bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi mimpinya. Mimpi kita bersama, yaitu murid-murid profil yang punya profil Pancasila. Salah satunya yaitu dengan budaya literasi itu. Baik. Mungkin siang hari ini terima kasih atas waktunya Ibu Nelly. Terima kasih banyak atas waktunya, tanggapannya, diskusinya hari ini. Ibu-ibu kepala perpustakaan, Bapak dari olahraga, guru matematika juga makasih Bapak atas ininya ya, supportnya kepada Pak Sitinja. Anak-anak Ibu juga terima kasih sudah hadir untuk mendengarkan apa prakarsa perubahan ataupun visi yang disampaikan oleh Pak Sitinja. Mari kita dorong bersama demi sekolah kita tercinta ini akan lebih baik nantinya. Baik, terima kasih Ibu. Saya tak berlama-lama lagi. Mungkin Ibu ada kegiatan lagi. Ibu-ibu, Bapak semua ada kegiatan lagi. Terima kasih banyak. Anak-anak kalau mau masuk sekolah silakan. Terima kasih. Kita tutup ya Pak Sitinja untuk diskusi tentang prakarsa perubahan calon guru penggerak SMA 14 yaitu Pak Sudiarto Sitinja. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bu Rizky, makasih banyak. Insya Allah. Nanti kita diskusi ya. Makasih banyak Pak. Iya udah Pak. Kita habisin aja. Kita sudah diskusi terus juga dengan warga sekolah tentang prakarsa perubahan. Jadi Bapak mengambil inti tentang literasi ya, penambahan waktu untuk literasi. Kalaupun tidak kesemuanya, paling tidak mungkin per kelas dulu, per tingkat dulu dan sebagainya. Semoga ini bisa diterima oleh warga sekolah karena tidak hanya sampai di sini gitu Pak. Bapak sudah menyampaikan hari ini, tapi nanti ditindaklanjuti. Ditanya, ditagih sama kepala sekolah, bagaimana Bu dengan prakarsa saya? Kapan kita bisa bicara gitu dengan warga? Nah ini harus dikejar terus sehingga ini tidak akan menjadi suatu visi saja gitu, tapi nanti akan berubah menjadi suatu pembiasaan dan menjadi hal yang portofolio Pak. Portofolio Bapak sudah ada. Nanti prakarsa perubahan yang Bapak buat ini Bapak akan upload di portofolio. Nah itu kan Bapak sudah menjabarkan tentang itu tadi. Kalaupun ada nanti langkah-langkah yang sudah Bapak buat setelah hari ini tentang prakarsa ini, inilah Bapak harus berikan progres gitu. Nah, progresnya sudah sampai di mana? Minggu ini prakarsa saya sudah progresnya segini. Itu tetap ada terdata dan juga harus masuk di dalam portofolio itu. Nanti di pendampingan 3 saya akan lihat lagi sampai di mana gitu. Jadi sehingga yang literasi tadi Bu? Iya, tentang prakarsa Bapak itu sudah sampai di mana progresnya. Bapak upload dulu di situ
tentang prakarsa perubahan Bapak sesuai dengan 1.3 ya, modul 1.2, 1.3 itu diupload semua, jurnal mingguan juga diisi Pak. Udah, ini yang mana? Ini yang Portofolio yang mana? mingguan. Yang iya. apa tuh? Tentang awali dengan Jurnal. Jurnal. Iya, sudah saya masukkan. Oke. Aksi nyata sudah dimasukkan Pak. Aksi nyata, untuk aksi nyata berarti Bapak sudah 3 punya aksi nyata. Sudah ada 3, 1.1, 1.2 dan 1.3. Itu aksi nyatanya juga harus dimasukkan semua. Ini refleksi ya, Bu? Refleksi untuk diskusi prakarsa perubahan, terus juga ada masukan-masukan dari teman sejawat, kepala sekolah tadi bagaimana perasaannya. Jadi baik Bu, sebenarnya tadi baru kali ini memang saya agak grogi kalau ada pendampingan atau hal apapun. Iya. Jadi awal tadi waktu masih di kelas saya sudah, itu yang saya bilang tadi, saya ragu nanti saya pergi takut kehilangan kelas, ibu belum datang. Itu sebenarnya saya bukan tidak membiarkan, tapi mana tahu nanti ibu biasanya langsung datang pas karena belum jam 11 tadi habis jam pengumuman. Saya udah deg-degan. sih. Iya, saya udah deg-degan, tapi ternyata dalam proses masukan saya menghadapi ya agak memakan waktu yang lama. Salah pribadi ya, saya mohon maaf ya. Nah, kalau kegiatan ini tepat kembali dalam proses dalam kegiatan mulai dari ibu bertanya dan teman-teman kita berkolaborasi, saya kira ini tetap untuk menguatkan dan terus memperkeras diri saya juga untuk boleh tetap kuat. Dan seperti yang ibu sampaikan tadi, kata satu hal yang ibu sampaikan, harus bisa mengatur waktu. Kan kegiatan guru penggerak kan bukan harus, itu bukan di jam pelajaran, itu memang saya paham betul. Ya, harus gitu. Itu yang terus memacu, dan ibu kepala sekolah pun memang tidak bilangnya gitu. Nah, jadi itu terus yang memacu. Ya, tapi mudah-mudahan saya pun hanya manusia biasa dan saya harus memahami takut ya masuk yang datang tadi tidak kegiatan refleksi saya membawa saya kepada keyakinan. Tentu saya tetap butuh support juga dari Bunda Rina untuk memberikannya supaya berkelanjutan untuk dalam hal membuat prakarsa perubahan itu. Iya. Kita berharap nanti kan sudah ada tanggapan positif nih Pak, baik dari rekan sejawat, dari kepala perpustakaan, dari wakil kurikulum yang mewakili perpustakaan kan sudah ada tanggapan positif. Semoga ini juga akan dilanjutkan gitu. Dilanjutnya bagaimana? Bapak sebar dulu angket, sebar dulu kuesioner yang kemarin itu ke warga sekolah. Yang disitulah Bapak menyampaikan ini di situ, bagaimana umpan silakan dibagikan kepada warga sekolah, kepada anak-anak, rekan sejawat, kepala sekolah, umpan baliknya sama siapa lagi sudah saya kasih, LK itu diberikan umpan baliknya, terus baru dilihat apakah dari umpan balik itu akan bisa mereka terima atau tidak tuh prakarsa perubahan Bapak. Kalau memang bisa lanjut gitu, melanjutkan dengan progres berikutnya. Tapi kalau harus tidak banyak yang tidak setuju, cari gitu. Kenapa ini tidak di ACC? Apa permasalahannya? Nah, kalau memang tak juga, cari lagi yang lain gitu. Prakarsanya perubahannya, namanya Bapak harus bisa meyakinkan warga sekolah bahwa apa yang ingin Bapak berikan perubahan di sekolah ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh murid. Gitu. Jadi literasi ini dibutuhkan oleh murid gitu. Bapak harus bisa meyakinkan warga sekolah. Siapa aja warga sekolah? Yaitu kepala sekolah, teman sejawat, TU, kepala perpustakaan, komite gitu, agar prakarsa budaya literasi Bapak ini bisa mereka terima, bisa mereka jalankan. Walaupun mungkin tidak langsung brok semuanya, tapi paling tidak ada progres, entah satu kelas dulu sebagai percontohan atau satu tingkat dulu sebagai percontohan. Nah itu dari umpan balik Pak. Dan juga nanti karena Bapak masih dalam pendidikan guru penggerak, umpan baliknya juga Bapak sendiri loh yang upload di LMS, bukan tugas PP. Jangan sampai kalau Bapak nggak paham nanti hubungi kawan, diskusi sama teman kemana. Dan saya tahu lah kalau di LMS itu gampang carinya kemana harus diupload gitu ya. Dan juga tetap semangat, kita akan trouble iya, keluarga iya, di sekolah iya, tapi kita harus kuat gitu melakukan ini, karena jangan dilihat bagaimananya, tapi yang kita lakukan ini adalah ibadah yang nanti akan merubah sesuatu yang lebih baik untuk generasi bangsa. Nah itu di situ. Jadi kalau kita sudah melihat suatu pekerjaan menjadi sebuah ibadah di agama manapun, itu ibadah itu akan imbalannya adalah pahala gitu kan. Jadi kalau kita sudah melihat guru penggerak ini menjadi suatu ibadah kita,
saya yakin Bapak akan dilancarkan, akan dimudahkan Amin. semuanya gitu. Jadi itu aja siang hari ini. Terima kasih sudah pendampingannya sudah selesai. Terus juga semua bahan juga sudah tersampaikan, dokumennya saya juga sudah melihat. Sampai ketemu nanti di Loka 3 Pak. Jangan lupa untuk upload yang umpan balik itu seminggu sebelum Loka 3. Itu terakhir ya. Iya, sebelum Loka 3 itu udah diupload di LMS ya. Baik. Makasih ya Pak Sitinja. Siang ini saya langsung pamit. Kerjakan tugas dari fasilitator yang masih tertinggal. Aksi nyata nanti kirimkan ke Google Drive kita ya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih juga Bu penyambutan yang kurang lebih. Ya, nggak apa-apa. Ibu tetap semangat. Saya Ya. kira saya juga merasa diuntungkan. Ibu menyampaikan sesuatu hal yang tegas itu bagi saya positif. Saya tidak pernah menganggap, intinya bagi saya Bu Untuk perbaikan. Iya, Untuk perbaikan. Dalam grup penggerak inilah jujur saya disadarkan bagaimana saya membuat suatu sebagai pemimpin pembelajaran antara di rumah dan sekolah. Jujur saya dapatkan itu Bu. Iya. Oke. Itu aja Bu. Terima kasih dengan pulang Ibu dengan sehat-sehat dan Amin, nyaman. amin. Sampai ketemu ya Pak. Siap. Makasih Di Loka banyak. 3. Lokal 2 dulu kita. Loka 2. Lokal 2 itu nanti tanggal 14. Nanti ada undangan. Bulan ini.